found the button unit inside the bar. So you heard loud screaming, then a gunshot? Annyeonghaseyo, Opa, Oma. Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya di channel Teja Story. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Box yang dirilis pada tahun 2009. Meskipun film ini terbit sudah agak lama, namun film ini mempunyai tragedi-tragedi yang mengerikan dan cukup menarik apabila saya bahas. Oke lah, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar belakang di Virginia, tahun 1976, diperlihatkan dua orang pasutri alias pasangan suami istri yang sedang tertidur pulas. Mereka terbangun karena ada seseorang yang mengirimkan paket di pagi hari. Setelah dibuka, paket tersebut berisi sebuah benda yang mirip dengan sebuah permainan di mall-mall terdekat. Si ayah, ia bernama Louis, dan istrinya bernama Norma, dan si anak bernama Walter. Di dalam paket tersebut, terdapat juga sebuah surat, tapi lebih mirip kartu undangan yang bercahaya. Di dalamnya bertuliskan Tuan Stewart paket D, dan inilah The Box. Kisah dilanjutkan dengan diperlihatkan Walter sang anak yang akan pergi bersekolah dan sang pasutri yang akan pergi bekerja. I hate you. I hate you too. Norma ternyata ia adalah seorang guru di tempat Walter bersekolah, di mana Norma sering dipertanyakan kenapa kakinya pincang. Sampai suatu ketika, As other people seeing you for who you truly I've seen you limp. Did something happen to your foot? murid gak ada akhlak memang. Lalu suaminya ini bekerja di NASA. Bagi kalian yang tidak tahu apa itu NASA, kalian bisa mencarinya di Magicom terdekat. Suaminya ini bercita-cita ingin menjadi astronot. Namun dalam kesempatan terakhir, namanya tidak ada dalam daftar dan sudah dipastikan gagal. Says I was rejected. Di sisi lain, istrinya Norma mengajukan pengunduran diri akibat perilaku di sekolah yang sering membuli dirinya dan juga anaknya. Why does your mom live? None of your business. Akibat depresi yang dialami dan kehimpitan ekonomi, saat sedang menonton TV, bel berdering menandakan ada tamu yang datang. May I help you? Ya, dia adalah Tuan Stewart paket D. Terlihat dengan wajah yang sangat aneh dan menyeramkan, Norma menjadi takut dan ingin mengusir dari sana. Namun, Stewart meminta untuk masuk ke dalam rumahnya. My appearance frightened you. I assure you I'm not a monster. May I come in? Setelah di dalam, Stewart menjelaskan bahwa ia memiliki kunci untuk kotak tersebut dan menawarkan sesuatu kepada Norma. Yang pertama, jika menekan tombol tersebut, Norma akan mendapatkan $1 juta USD dibayar dengan cash. Yang kedua, setelah menekan tombol tersebut, maka akan ada satu orang yang meninggal, entah itu siapa. Bagaimana gantinya ia mendapatkan uang tersebut? Norma pun keheranan dan bertanya kepada Stewart, "Kau bekerja untuk siapa?" Stewart menjelaskan kembali bahwa perjanjian ini memiliki syarat. Pertama,
Stewart tidak boleh memberitahukan identitas. Kedua, Norma dan sekeluarga tidak boleh menceritakan ini kepada siapapun. Dan ketiga, Norma hanya memiliki waktu 24 jam, yang artinya jika sampai pukul 05 esok hari Norma tidak menekan tombol tersebut, maka uang itu akan lenyap. I am not permitted to disclose any information. You are not permitted to discuss it. You have until 5 o'clock tomorrow to make your decision. Sebelum pergi, Stewart pun membelikan hadiah $100 kepada Norma akibat kebaikannya menerima di rumahnya. Di malam harinya, Norma menceritakan semuanya, dan suaminya pun membongkar alat tersebut dan terlihat bahwa alat tersebut hanya sebuah tombol biasa. Nothing. Are you messing with me? No. Yes, you are. No, I'm not. Keesokan harinya, mereka sedang berbadami tentang tombol tersebut. Dan sang istri yaitu Norma dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Dengan mengandalkan keyakinan BPJS dan cicilan Bank Emo yang belum lunas, ia pun menekannya. This $100 is real. Di sisi lain, setelah Norma menekan tombol tersebut, ada seorang wanita tergeletak di lantai sudah tidak bernyawa. Dan benar saja apa yang dikatakan Stewart pada saat itu. Setelah melihat kejadian ini, kita menjadi tahu bahwa uang lebih berharga daripada satu orang nyawa. Menurut ilmu percocoklogian, menjelaskan bahwa manusia akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang walaupun nyawa menjadi taruhannya. Lanjut, singkat cerita, Stewart pun datang kembali dan menyerahkan uang $1 juta beserta diambilnya kotak tersebut. Shall I come in? Here we are. $1 million. Lewis menanyakan apakah ada yang mati dan Stewart menjawab. Yeah. Of course. Stewart pun pergi dan Lewis mengejar untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, apa jawaban Stewart? We don't want your money. Take it. I'm sorry, Mr. Lewis. The button has been pushed. Lalu, saat sedang berpesta ria, Norma mendapatkan telepon dan ternyata itu adalah telepon dari Stewart. Stewart mengatakan ia memiliki mata-mata dan menyarankan agar tidak mencarinya. Norma berkata bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun, namun apa jawaban Stewart? I see your husband has contacted the police about my want anyone to get hurt. You shouldn't have pushed the button. Di pagi harinya, Lewis pergi mencari tahu siapa sebenarnya Stewart ini. Namun, lagi-lagi Stewart menelpon dan diangkat oleh Norma. Ia berkata, segera hentikan aksi detektif-detektifan yang dilakukan suaminya. Karena mata-matanya sedang memantau mereka selama 24 jam. I have many employees. Sesaat Norma mengantar ibunya belanja di Indongapret, ia kedatangan seorang wanita misterius dan memberikan kisi-kisi. Namun setelah itu ia terjatuh tak berdaya. A single child. Go to the Richmond Public Library, follow this call number. Don't trust anyone, not even your husband. Who is that woman, Norma? Di sisi lain, suami dan sang detektif kembali ke tempat kematian sebelumnya, di mana ia menemukan sebuah petunjuk dan segera bergegas pergi dari sana. Sang istri tanpa diketahui sang suami dan sang suami tanpa diketahui istri pergi ke alamat yang sama. Setelah mendapatkan petunjuk, sang suami diikuti oleh orang-orang dan menatapnya dengan pandangan yang sangat aneh.
Saat bertemu seorang wanita, wanita tersebut menjelaskan jika ingin keluar dari sini, Louis harus memilih salah satu gerbang. Ada 3 buah gerbang di sana. Jika Louis salah memilih, maka ia akan mendapatkan kutukan yang abadi. Namun, jika benar Louis bisa pulang dengan selamat, One path to salvation. sang wanita setelah mendapatkan petunjuk, ia bertemu dengan Stewart, di mana Stewart menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang astronot, di mana dirinya tersambar petir yang maha dahsyat. Setelah itu dinyatakan meninggal. Namun, saat di dalam lemari pendingin mayat, Stewart kembali hidup, sehingga membuatnya bisa komunikasi dengan sang maha pemilik petir. Setelah itu, Norma kembali ke rumah dan Stewart memasuki gerbang dan terlihat cahaya-cahaya biasa aja. Mereka pun ingin melupakan kejadian tersebut dengan berpesta ria di pernikahan Jordi El Nino yang tak dihadiri oleh si John still in the house. Nih, sulit. Suaminya keluar untuk menghirup udara segar. Saat di luar, ia ditodong oleh seseorang dan ternyata ia adalah suami yang istri meninggal. Ia menceritakan bahwa mereka mendapat kotak yang sama dan anaknya diculik oleh Stewart sehingga ia bermaksud ingin menyelamatkan keluarga Louis. Namun, tiba-tiba di sisi lain, Walter keluar mencari ayahnya. Namun ia malah diculik. Begitu juga dengan Norma. Di pagi hari, mereka kembali kedatangan Stewart. Dan Stewart memberikan pilihan kepada Louis dan Norma. Yang pertama, nikmati uang tersebut, namun sang anak akan kehilangan penglihatannya dan juga pendengarannya. Yang kedua, Louis harus menembak Norma tepat di jantungnya dan kutukan sang anak akan menghilang sehingga ayah dan anak bisa memakai uang tersebut dengan bebas. Sesaat akan pergi, Louis menodongkan senjatanya kepada Stewart. Namun, Stewart dengan dinginnya berkata, Kill me if you like, Mr. Lewis, and condemn your son to a life of agony. Akhirnya mereka pun berkompromi untuk menyelamatkan sang anak. Di sisi lain, terlihat pasutri yang lain akan menekan tombol. Setelah menekan tombol, di akhir cerita, Louis pun ditangkap oleh kepolisian dan sang anak kembali dalam keadaan normal. Tamat, ending yang mengstewardkan.